Ustaz Yusuf. Apa ya? Lakukan aja. Oh iya. Gimana Ustaz? Lakukan Nabi Rasulullah uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, Al-Mukarram wal-Mukarram Maulana Abdul Wahid Damat Barakatuhu, yang mana beliau pada kesempatan hari ini, malam hari ini tidak bisa berkumpul bersama kita, tapi kita sama-sama yakini bahwasanya doa beliau, rohani beliau tetap bersama kita. Insyaallah. Yang kami muliakan, yang sama-sama kita takdimi, kepala madrasah kita, sekaligus badal, sekaligus kepsek juga. Halo Ustaz Sultan Hasanuddin Damat Barakatuhu, insya Allah akan segera SPDI. Yang kami muliakan juga, dari sebelah kanan kami ada Ustadz Naim, ada Ustadz Yamin, ada Ustadz Amkon, Ustadz Arsyad, Ustadz Rafiq, Ustadz Haikal, Ustadz Hasbullah. Ada begitu juga ada sesepuh kita sebagai aku buminya, Pondok Pesantren Madinah Muqaddas, Mbah Suher. Kemudian setelahnya ada kakanda kita, beliau juga pakunya di sini. Orang yang pertama mulai di sini bersama dengan Al-Mukarram Kiai Arabiah. Sama-sama kita doakan dia akan menjadi penguasa Batanghari nanti, insyaallah. Dan juga rekan-rekan semuanya, para santri, hadirin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sehat, kenikmatan, rahmat, taufik sehingga kita masih bisa duduk di majelis ini untuk merayakan Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sholawat hendaknya kita selalu senantiasa aturkan, kita sanjungkan, kita kirimkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang sa'idin, mendapatkan air minum dari telaga Kausar melalui tangan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya, sebenarnya untuk ceramah ini sudah cukup tadi, masya Allah. Kakanda kita dari Sinton ya, atau dari Sarawangun, masya Allah, saudara Amiruddin, luar biasa sekali. Itu sebenarnya sudah separuh dari ceramah itu sudah ada di situ semua itu semua. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk saudara saya. Hadirin rekan-rekan semuanya, momen Maulid Nabi ini adalah momen yang sakral sebenarnya, terutama untuk kita harus sunnah. Namun mungkin ada sebagian yang belum tahu hukum Maulid Nabi. Merayakan hukum Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi itu hukumnya apa? Di mana-mana ketika perayaan Maulid Nabi masuk ke bulan Rabiul Awal, maka di mana-mana masjid, musola, daerah-daerah, desa, kota semuanya mengadakan acara Maulid Rasul.
Ulama sepakat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang seperti kita adakan sekarang ini adalah bid'ah. Apa? Bid'ah. Kalau ditanya apa hukum perayaan Maulid Nabi? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Gak ada satu ulama yang mengatakan enggak bid'ah, sunnah gitu. Perayaan seperti ini loh ya, bid'ah. Namun hadirin rahimahullah, bid'ah di sini adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah atau bid'ah dikatakan bid'ah karena memang tidak pernah dibuat sama Nabi SAW. Dikatakan hasanah karena ada kebaikan di situ. Di mana orang-orang berkumpul, dikumpulkan orang-orang semuanya mengadakan sedekah, infak, buat makanan, makan bersama, sedekah. Kemudian dibacakan shalawat, dibacakan sirahnya Nabi SAW, dibacakan manaqibnya Nabi SAW. Inilah hasanahnya. Maka dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Yang kita buat dalam acara Maulid Rasul, mengumpulkan orang, makan-makan, sedekah, bacakan shalawat, manaqibnya Nabi. Yang penting di situ tidak ikhtilaf antara laki-laki perempuan ataupun ada mungkar yang lain, maka itu adalah hasanah. Maka hukumnya adalah bid'ah hasanah. Apa hukum Maulid Nabi? Bid'ah hasanah. Sekali enggak bulan nanti akan ditanya ya. Apalagi sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5 kan sekali. Kalau bulan sudah mulai ditanya ya. Apa sudah buat acara-acara seperti ini? Maka hukumnya adalah bid'ah hasanah. Hadirin rekan-rekan rahimahullah, maka sebenarnya untuk rujukan dalilnya kita buat Maulid Nabi ini adalah pernah Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian orang-orang Yahudi melakukan puasa. Ini sebenarnya hubungannya dengan puasa Asyura 10 Muharram. Rasulullah SAW bertanya, apa mereka bukan orang Yahudi ini? Ada yang menjawab bahwasanya mereka hari ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari Firaun dan Firaun ditenggelamkan di Laut Merah. Maka mereka berpuasa pada hari itu syukran lahu, karena bersyukur atas kejadian tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, anak aku min, saya lebih berhak untuk disyukuri daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini salah satu tadi. Maka hadirin rahimahullah, ketika kita mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hendaknya berbahagia. Mendapatkan nikmat dari Allah, kita berbahagia. Menunjukkan kebahagiaan kita. Gimana itu ayatnya, Ustaz? Kalian perahu ujungnya. Rasa ujungnya kalian perahu bukannya. Itu tidak ada yang lain, cuma yang lain. Ada yang tahu kalian perahu ujungnya? Fabidzalika falyafrahu. Itu dia, fabidzalika falyafrahu. Depannya lagi apa itu? Depannya lagi, fabidzalika falyafrahu. Depannya lagi. Yang bisa jawab dapat 20.000 dari 1 tahun lagi. 50.000. Depannya itu fabidzalika falyafrahu. Nah itu. Ustaz itu udah bisa. Itu Ustaz itu yang lain. Jangan Ustaz lah. Biar saya. Fabidzalika falyafrahu. Dari saya tahu 100.000. Apa kan? Qul bifadlillah. Nah itu dia, Masya Allah. Qul bifadlillah. Terus fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu bergembiralah kalian. Imam Suyuti rahimahullah yang mulai mengatakan, fadl yang paling besar, anugerah yang paling besar, nikmat yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala lahirkan Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Karena Nabi SAW adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Maka hendaknya kita bergembira dengan lahirnya Nabi SAW. Seorang ulama mengatakan, "Lau kana kulla yaumin maulidan, lakana wajiban."
Seandainya setiap hari kita merayakan Maulid Nabi SAW, maka ini adalah satu perkara yang harus sebenarnya, atau perkara yang sangat bagus. Sebenarnya kita bahagia dengan lahirnya Nabi bukan hanya pas Maulid Nabi saja. Setiap hari, setiap saat kita berbahagia. Ketika kita baca salawat kepada Nabi SAW, kita sambil membayangkan bersama Nabi SAW, membayangkan perjuangan Nabi SAW untuk menyelamatkan kalian sekalian, menyelamatkan kita semua ini. Bukan hanya di dunia akan berakhir, tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin rekan-rekan sekalian, itu sebenarnya dalilnya. Dan ada kisah lagi, Abu Lahab, pamannya Nabi. Ketika Nabi SAW lahir, maka dia punya budak perempuan. Budak perempuannya memberitahu kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, itu keponakanmu lahir, anaknya Abdullah, keponakanmu lahir. Maka Abu Lahab sangat gembira sekali dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, langsung memerdekakan budak perempuannya. Kalau begitu kamu merdeka. Sebagai wujud gembiranya, wujud bahagia dia karena lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka dia merdeka budak dia. Siapa itu? Abu Lahab laknatullah. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai turun satu surat khusus untuk Abu Lahab, bukan pujian tetapi laknat untuk Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab, dan seterusnya. Hadirin rekan-rekan, apa yang terjadi ketika Abu Lahab mati? Jelas dimasukkan ke dalam neraka. Ada seorang yang memimpi dan bertemu dengan Abu Lahab. Kemudian ditanya, apa yang terjadi pada kamu? Mereka mengatakan, saya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada satu yang istimewa. Setiap hari Senin, maka azab saya atau siksaan untuk saya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan datang air minum diminumkan kepada saya. Setiap hari Senin diringankan azabnya, siksaannya diringankan, dan datang air minum diminumkan kepada Allah. Kenapa? Karena dia pernah bahagia, dia pernah gembira, dia pernah memerdekakan budak karena kegembiraan dia atas akhirnya baginda Muhammad SAW. Dalam riwayat dikatakan, siapa yang memimpikan itu? Yaitu saudara sendiri, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Walaupun mimpi tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, tapi paling tidak bisa memberikan motivasi untuk kita selalu bergembira ketika menyebutkan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pertama membuat daripada acara Maulid yang seperti kita buat ini adalah yang paling masyhur, ya, Muzaffar bin Sa'id, orang Ibrit Syria, Suriah, orang Suriah. Beliau punya kerajaan kecil, sekarang mungkin kabupaten, sebagai bupati. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, beliau mungkin setingkat gubernur karena masih di bawah kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Salahuddin Al-Ayyubi berada di Mesir, kerajaannya tingkat gubernur. Ini Muzaffar setingkat bupati berada di Suriah. Pada tahun 570-an Hijriah terjadi perang salib. Mungkin yang sudah sekolah Sanawiyah dia tahu lah perang salib itu. Kalau nggak tahu ya mau alam mengaji, belajar sejarah. Kalau dulu ada namanya SKI, sejarah kebudayaan Islam. Itu dipelajari. Jadi di situ perang salib terjadi selama 7 kali bersilih berganti. Bahkan 7 tahun, menang, Muslim menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Akhirnya kalah, itu berebutan Baitul Maqdis. Kemudian Baitul Maqdis direbut oleh orang-orang Nasrani, orang-orang kafir dikuasai oleh orang kafir. Maka ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi, beliau karena memang Islam waktu itu sudah terpecah buat kerajaan-kerajaan kecil, ya, kerajaan-kerajaan kecil begitu, walaupun masih ada dalam kekhalifahan, tapi sifatnya hanya simbolis saja. Maka dia risau, bagaimana membangkitkan semangat umat Islam ini?
merebut kembali Baitul Maqdis. Maka datanglah Muzaffar. Muzaffar itu masih ipar daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Dia menyarankan buat Maulid Nabi. Maka hadirin rahimahullah, Muzaffar ini sudah biasa membuat Maulid Nabi di kerajaannya sendiri, tapi sifatnya intern, tidak umum, dan itu tidak setiap tahun. Maka atas usulan itu, Salahuddin menyetujui datang ke kekhalifahan dari Abbasiyah di Baghdad. Khalifah menyetujui. Akhirnya ketika musim haji, dia umumkan kepada seluruh orang yang datang. Nanti kalau kamu pulang ke daerah kamu buat Maulid Nabi. Kamu datang ke rumah ke daerah kamu, pulang ke daerah kamu buat Maulid Nabi. Kamu datang ke daerah kamu buat Maulid Nabi. Akhirnya semua orang yang haji pulang buat acara Maulid Nabi. Dan yang paling besar Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan seluruh ulama, ahli sastra, ahli bahasa, para cendekiawan dikumpulkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk buat satu sayembara, yaitu membuat kisah-kisah, menulis daripada cerita atau kisah sirah Nabi SAW beserta pujian-pujian. Dikumpulkan dari seluruh dunia, maka dimenangkan oleh satu orang lama, sama namanya Imam Al-Barzanji. Imam Al-Barzanji, namanya saya lupa, tapi Al-Barzanji itu nama daerahnya. Sekarang ada kitab namanya Maulid Al-Barzanji. Itu sama biasa saja. Itu yang mengadong, yang tadi kita baca, ya. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban. Itu ada dalam berbacaan. Ada sholawat badan, ada sholawat nariyah, sholawat macam-macam. Ditulis dalam bacaan itu dari mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat, sampai ketika diutus menjadi Nabi. Kemudian dituliskan bacaan-bacaan sholawat sanjungan untuk Nabi SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan dibuatnya acara seperti itu, bangkitlah semangat umat Islam. Umat Islam semuanya bangkit bersatu. Kemudian terjadi pada perang Salib yang terakhir, ya, yaitu waktu itu di Baitul Maqdis dikuasai oleh Raja Nasrani Baldwin IV kalau tidak salah. Baldwin IV itu yang menguasai, dia punya penyakit kusta. Pakai topeng karena berpenyakit kusta. Dia nggak menikah sehingga dia nggak punya anak, nggak punya penerus. Akhirnya dia dikalahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan kembali lagi ke Baitul Maqdis dikuasai oleh orang Islam. Sampai sekarang, walaupun sekarang orang-orang Yahudi ingin merebut kembali. Itu hadirin rahimahullah pertama kali yang menjadi kemudian semarak lah di mana-mana, dibuatlah acara Maulid Nabi paling tidak setahun sekali. Sudah tahu semua insyaallah ya? Itulah sekelumit tentang Maulid Nabi. Inti daripada itu adalah bagaimana kita meneladani kehidupan Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi. Kemarin sudah ada dalam imtihan, masya Allah, tuliskan ada pada masjid, tuliskan ada pada WC, tuliskan ada ini. Itu adalah meneladani, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Bukti cinta kita kepada Nabi bukan hanya sekedar menyanjung, membacakan salawat-salawatnya Nabi. Bukan hanya itu saja, tapi bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Sunnah yang besar adalah dakwah. Dan kita semua lihat dakwah insyaallah. Selesai, masya Allah. Kalau ini selesai, kita lihat dakwah ke seluruh penjuru dunia. Sebentar lagi, masya Allah, Ustaz akan berangkat ke Pakistan, melakukan dakwah di sana. Ustaz Wahid sudah berangkat ke Pakistan. Ustaz Ahmad keluar 40 hari dan nanti akan menyusul ustaz-ustaz yang lain. Kita doakan mereka dan kita lihat dalam diri kita. Insyaallah semua sedia insyaallah. Sebenarnya ini malam ini selain Maulid Nabi adalah hidayah atau nasihat sebelum berpulang. Besok kita pulang lagi masing-masing. Maka ketika dalam ayat disebutkan wa idza faragta fansab, apabila kamu telah menyelesaikan satu urusan, fansab, maka pindah dengan urusan yang lain. Artinya kita pulang ini bukan beristirahat. Kita pulang istirahat. Alhamdulillah 1 minggu free. Tidak baca Al-Quran sama sekali, jamaah tidak terjaga lagi, tahajud gak pernah, doa juga enggak. Main game, Mobile Legends terus setiap hari. Ya habis berapa kuota? 1 minggu namanya gimana? 800.000 habis untuk beli kuota main game.
Kita pulang ini adalah berpindah amal dari satu amal pindah amal yang lain. Amal kita di sini adalah untuk belajar, menghafal Al-Quran, mempelajari kitab-kitab nahwu, soroh, fikih, hadis, tauhid dan sebagainya. Ketika kita pulang adalah berpindah amal, kita ikram dengan orang tua kita. Kita pulang adalah untuk hikmah kepada orang tua kita. Selama kita di pesantren, dari mulai hari Lebaran sampai sekarang, orang tua kita telah memfasilitasi kita semuanya. Mak, habis duit. Baru setengah bulan, mak, habis duit. Datang akhir bulan, mak, datang lagi duit. Seminggu kemudian, mak, datang lagi duit. Seperti itu. Selama ini kita telah membebankan mereka sudah ikram kepada kita, memfasilitasi kita selama di sini, maka kita pulang dalam satu minggu ini adalah untuk khidmat kepada mereka. Pertama, siapa yang tidur? Kamu pulang mau ngapain? Mau ngapain pulang? Siapa namanya? Randri. Pulang mau ngapain? Randri. Niatnya pulang apa? Mau ketemu orang tua. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk Randri. Lebih dari itu Randri, kamu mau hikmat dengan orang tua, ikram dengan orang tua. Bagi ke belakang, piring numpuk belum dicuci, kalian cuci piring. Sedang ke belakang, pakaian kotor numpuk belum dicuci, Abdurrahman Demek yang mencucinya. Ya, dulu tahu-tahu galon kosong berangkat beli gas kosong berangkat beli gas. Nah, kalau bersihkan ruang tengah, bersihkan. Nah, kalau bersih ikram dengan mereka. Malam hari, bapaknya pulang kerja, ijiti. Ya, kalau seperti itu, insya Allah kamu berangkat lagi ke pondok ditambah uang. Pergi ke pondok ditambah lagi uang tadi. Tapi kalau sama di rumah cuma keluaran sama bantal aja, keluaran sama HP saja, pulang ya. Uang sakunya mana nanti dikirim. Begitu. Jadi kita pulang niatnya untuk apa? Ikram dengan orang. Di samping itu saya juga punya tanggung jawab. Yang telah menghafalkan Al-Quran, ya, sudah dapat 5 juz, 10 juz, 1 juz, ada yang sudah 30 juz misalnya. Yang kedua nggak pulang nggak bisa. Maka ini punya tanggung jawab untuk dijaga. Ya, jangan sampai ledor, hilang sama sekali tidak dibaca. Mereka meluangkan waktu setiap hari 1 jam, 2 jam untuk Al-Quran kalian tetap dibaca. Yang alim dulu tidak juga. Jangan sampai kembali ke pondok. Erok itu apa? Lama erok sudah lupa, ya. Kemudian Pak jawab syaratnya sudah lupa. Ya. Jangan sampai seperti itu, tetap dibuka. Ya. Luangkan waktu untuk buka kitab. Luangkan waktu untuk buka Al-Quran. Semoga setia insya Allah. Kemudian sholat berjamaah tetap dijaga. Apalagi yang sholatnya dekat, masjidnya dekat, sholat berjamaah sih. Jangan sampai orang itu mumet, orang itu sepet belok sampai. Lihat antum itu sepet. Ini orang yang apa katanya santri, jamaah nggak pernah gawe anak lulur aja. Ya, maklum kalau kata kakanda kita tadi Amiruddin, ya maklum lah, itu kan santri memang seperti itu. Tapi paling tidak kalian pulang membawa nama besar. Kalian pulang membawa nama pondok pesantren Badrul Qodas. Kalian pulang membawa nama besar Maulana Abdul Wahid. Kalian pulang membawa nama besar Ustaz Sultan. Siapa sih dia ini di sana? Pondok di mana dia? Pondok di Badrul Qodas. Masya Allah luar biasa. Sholat jamaahnya terjaga. Setiap hari baca Al-Quran. Sama orang tuanya nurut. Habis anak saya kirim ke sana. Walaupun antum tidak ngomong apa-apa, tapi dengan asbab beriman antum, orang berhasil masuk pesantren, dia jadi hafid, dia jadi alim, nanti dia punya pondok pesantren, kamu kebagian pahala. Kalau antum tidak ngomong apa-apa, tapi dengan sikap. Maka orang mengatakan lisan hal
afsahu min lisanil maqal. Keadaan, penampilan, lisanul hal. Ya, walaupun orang nggak ngomong, tapi dengan sikap, dengan perbuatan yang baik itu lebih fasih, lebih bisa mengena ke hati orang daripada terocos omongannya banyak tapi nggak sesuai dengan ucapan dengan perbuatan yang sesuai. Bisa dipahami insyaallah? Saat mana itu? Saat muda. Siapa kepala madrasahnya? Ustaz Sultan. Wah, karu-karuan. Jangan orang tahu. Disuruh makanya malah bentak-bentak. Jangan meluksan lagi. Bahaya itu. Terus akan kalau pulang. Dengan asal seperti itu sehingga orang yang tadi ingin masuk pondok nggak jadi. Lihat film mantum. Ya, akhirnya dia kasih pondok sekolah saja. Pas sekolah antum jadi penghalang hidayah. Yang tadinya orang ingin mondok karena melihat film antum yang nggak bagus sehingga menjadi penghalang hidayah, orang tak mau mondok lagi. Maka bagaimana kita jadikan diri kita ini sebagai asbab hidayah? Kita jadikan diri kita sebagai asbab hidayah. Walaupun misalkan nggak ngomong, kalau bisa ngomong. Ayo kita ngomong ke tempat saya. Tempat saya ada lapangan bola. Di tempat saya ada koperasi Pak Ujang. Tempat saya, ya kan bilang tempat saya bisa nongkrong di tempat kayu atas sana, bebas. Ya, enak di tempat saya bebas nongkrong di sana. Oh, jalan sehat-sehat jangan gitu. Maka kita pula membawa nama besar. Dulu ada cerita. Ini cerita itu dongeng itu tanda tapi ada hikmah besar. Zaman dulu lah, ada seorang raja. Ketika zaman itu ada badut atau mumasilah. Sekarang namanya mumasilah. Kalau sekarang ya badut bukan. Dia mengaduk kain. Maka dia datang kepada raja itu, kepada pimpinan. Maka dia menghibur. Tujuannya dari duit. Tujuannya adalah minta duit. Yang menghibur kan, maka duit pulang tersebut. Sampai punya saya bantah rajanya. Ini sini kamu badut sini. Kalau kamu bisa mengelabui saya, sehingga saya nggak tahu lagi, nggak kenal sama kamu lagi. Saya udah kenal tiap hari kamu kesini, saya nggak kenal semua. Kalau kamu bisa mengelabui saya, sehingga saya nggak kenal lagi sama kamu saya kasih 2.000 dinar. Oh siap. Akhirnya hilang badut itu. Udah lama nggak ada kabar. Tahu-tahu ada orang ramai di kampung A misalnya, itu ada masyayikh, ada syekh besar. Dia itu menyendiri, punya zawiyah. Masya Allah, dan wali. Orang itu datang situ minta doa akan sembuh. Ya. Orang itu gak senang dengan dunia, gak mau dibayar. Kalau orang minta doa gak mau dibayar, orang minta tolong gak mau dibayar. Ya. Terkenal masuk sampai ke telinga raja. Maka raja mengirim ada utusan coba tengok benar gak? Benar datang ke sana minta doa sembuh. Dapat minta doa didoakan. Ya, saya bawakan salam dari raja saya. Kami minta doa gini didoakan. Besok lagi suruh datang bawa hadiah, ditolak. Besoknya lagi rajanya penasaran, kasih hadiah, ditolak. Orang kasih apa ini? Akhirnya rajanya datang sendiri membawa hadiah yang banyak berubah. Mungkin kalau sekarang, kalau dulu ya pakai pedati ya, kalau sekarang mungkin sampai mobil, billbox, penuh hadiahnya. Dagang, salam, minta doa, saya raja ini mulia, minta doanya didoakan. Ini semua hadiah untuk Bapak, semua hadiah untuk masyarakat. Untuk Anda bisa membuat nanti pondok yang lebih besar, ya, untuk ibadah lebih nyaman. Ditolak. Dah, saya tahu. Akhirnya masih balik rasanya pulang. Emosi, nah pulang. Setelah pulang beberapa hari kemudian datang masalah badut yang dulu datang. Pak Raja, ya waalaikumsalam. Apa? Pak Raja masih kenal dengan saya? Ya kenal kan badut itu. Saya sudah berhasil mengelabui Raja. Apa buktinya? Itu masa yang ada di ujung kampung A itu, yang tidak mau diberi apa-apa itu saya. Yang doanya manjur itu saya. Yang suka mendoakan orang itu saya. Dan raja datang kepada saya kemarin, itu adalah saya. Maka raja sudah tertipu dengan saya. Mana buktinya? Saya akhirnya raja hebat. Dan kamu kok bodoh? Kenapa bodoh? Saya datang kepada kamu membawa
uang, membawa hadiah yang lebih banyak daripada sekedar 2.000 dinar. Lebih besar, lebih banyak hanya sekedar 2.000 dinar. Kok kamu malah milih 2.000 dinar? Coba kalau kamu bawa, kamu terima hadiah dari saya, antum nggak perlu ambil 2.000 dinar ini, itu lebih banyak. Gak karuan banyaknya. Maka apa jawab masih tadi? Kata bagus itu, wahai tuan raja, ketika saya berpura-pura menjadi orang besar di sana, saya berpura-pura menjadi masyayikh, saya berpura-pura menjadi ulama di situ, saya membawa nama besar mereka, saya membawa nama besar para ulama, saya membawa nama besar para masyayikh itu, sehingga ketika saya menerima hadiah dari engkau, saya khawatir nama-nama orang-orang soleh, nama-nama para masyayikh, nama para wali-wali itu akan tercoreng ke rumah saya. Kenapa? Ternyata itu katanya wali Allah, wali mau dikasih hadiah sama pemerintah Roma, wali ngapusi. Kan seperti itu. Saya tidak mau mencoreng nama baik mereka, lebih baik saya mengambil yang 2.000 dinar saja. Hadirin rekan-rekan sekalian. Maksudnya apa ini? Paham maksudnya? Ketika antum pulang, antum membawa nama Wali Muqaddas, antum membawa nama Maulana Wahid, antum membawa nama Ustaz Sultan, lebih jauh lagi antum membawa nama tabligh, membawa nama dakwah. Maka jangan sampai dakwah tercoreng, pondok tercoreng, nama kiai tercoreng, nama ustaz tercoreng, asbab kamu yang kurang baik perilakunya tidak di rumah. Bersedia insyaallah? Bersedia insyaallah? Siap insyaallah? Dan nanti jangan sampai lupa. Besok pas pulang semua administrasi dilunasi. Kemudian ini denda-denda ada di catatan saya. Denda-denda ada di catatan saya. Kalau misalkan besok antum pulang tanpa melunasi ini, maka ketika pulang ke sini antum double denda. Seharinya 50.000. Tambah lagi pening palalan kamu. Kasih tahu orang tua. Paham ya? Dan kalau misalkan nggak punya duit, nggak usah bikin pelanggaran. Itu saja peraturan. Bukan kalau nggak punya duit, rezekinya belum ada, nggak usah bayar, nggak ada. Kalau nggak punya duit, rezekinya belum ada, nggak usah buat pelanggaran. Siap insyaallah. Pelanggaran cuma 5.000, 2.000, 3.000, numpuk berbulan-bulan sampai ratusan ribu. Ini kan luar biasa. Mamanya ini, pusat ini juga apa saja, kok sampai sekian banyaknya. Repot tuh. Ya, kemudian nanti ketika tanggal 23 semuanya balik ke pondok pesantren tanpa kecuali. Tanpa terkecuali, nggak usah mundur-mundur. Kalau mau mundur siapkan duitnya. Mundur 1 hari siapkan 50.000, 2 hari, 1 minggu ya siapkan duitnya. Paham soalnya? Kasih kabar. Kalau memang belum bisa datang, kasih kabar. Ustaz, boleh ke Ustaz Sultan atau Ustaz siapa yang lain? Ustaz, kami belum bisa datang karena sedang sakit. Kami belum bisa datang karena orang tua sakit. Kami belum bisa datang karena mengurus surat-surat. Ada 3 yang dimaafkan. Sakit yang perlu perawatan khusus, kemudian kerabat dekat yang kena kemalangan, mati, sakit atau sebagainya, kemudian pengurusan surat-surat. Kalau cuma sekedar kucingnya kawin lagi, izin datang dulu ke pondok, kenapa? Kucing saya kawin lagi. Ini ada perayaan untuk kucing yang sedang kawin. Tetangganya menikah, saudara dari kerabat tetangganya menikah. Anu nggak kenal, saya izin tidak pondok dulu. Ada apa? Ini saudara dari kerabat tetangga saya menikah. Sama ya, kasih tahu orang tua. Nanti juga di share sama Ustaz di grup. Yang nggak ada di grup mungkin ada di antara kalian wali santri yang tidak ada di grup, diberitahu. Ya. Pokoknya tanggal 23 saya sudah balik ke pondok. Nggak ada yang ngantar, berangkat sendiri. Rumahnya cuma di kota, di situ. Ada yang di Maya, ada yang di Jambi Timur. Orang tuanya nggak bisa ngantar. Sekarang masih banyak, Grab banyak, Gojek juga ada, ojek juga ada. Semuanya punya Android, tinggal pesan saja kalau nggak bisa ngantar. Cuma 30.000. Daripada harus ngantar ke sini, ya 30.000 cukup. Coba bersedia insyaallah. Insyaallah besok akan ada bayang sebelum setelah subuh
mancing, yasin, setelah itu ada baiknya lagi sebelum permulaan. Ini sekarang ini baru sesi yang pertama ini adalah mancing saja. Jika kalian sudah punya mindset, ya sudah punya pikir apa yang kalian buat di rumah nanti. Dan insya Allah lebih detail lagi besok. Insya Allah kepala madrasah kita yang akan menyampaikan, Ustaz Sultan Hasanuddin, insya Allah. Cukup insya Allah demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan untuk diri kita, keluarga kita dan umat seluruh alam di dunia sampai dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sempurnakan majlis kita pada malam ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.